Selamat siang, Bapak Ibu hebat. Selamat siang. Kita akan, kami kelompok 2 akan mempraktekkan coaching di dalam kasus yang ketiga. Saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai coach Nova Ulina Sembiring, Bu Maya Mahasita Harahap sebagai coachee, dan Bu Eva sebagai pengamat. Nah, pada kasus ini rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Masih di mute. Selamat pagi Bu Nova. Apa kabarnya hari ini Bu? Ibu ada waktu luang nggak buat saya hari ini? Oh, selamat pagi Bu Maya. Saya baik-baik saja, sehat ya. Kok saya lihat raut wajah Ibu kok seperti murung dan sedih hari ini? Kira-kira ada apa ya Bu? Iya nih Bu, mohon maaf ya Bu, saya jadi mengganggu aktivitasnya Bu Nova hari ini. Oh, tidak apa-apa kok Bu. Begini Bu Nova, saya perlu seseorang nih untuk membantu saya karena hati saya sedang tidak enak. Saya mau mengeluarkan keluh kesah nih Bu, unek-unek begitu Bu Nova. Oh, begitu. Jadi apa nih ya Bu yang bisa saya bantu? Dan apa yang Bu Maya inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Sebenarnya Bu Nova, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Karena saya lagi nggak enak hati nih Bu. Oh, Ibu ada masalah. Kira-kira masalahnya apa ya Bu? Gini Bu Cerita Nova. apa yang Ibu mau ceritakan Bu sekarang ini pada saya? Begini Bu Nova. Bu Nova kan ingat tuh ya, kemarin kita ada kedatangan pengawas gitu kan Bu. Jadi pengawas itu melakukan supervisi gitu ke kelas saya. Nah, ketika saya melaksanakan pembelajaran begitu kan. Jadi hasilnya saya mendapat teguran kepala sekolah karena ibu pengawas itu melapor kepada ibu kepala sekolah begitu, Bu. Oh iya ya Bu ya. Kok bisa ya Bu? Lalu apa yang menjadi masalah sehingga Ibu kok bisa dapat teguran dari pengawas Ibu ya? Itulah Bu, saya juga nggak tahu apa salah saya begitu. Karena saya merasa saya biasa seperti biasa begitu mengajarnya, tapi tiba-tiba saya mendapat teguran begitu. Oh, Ibu mungkin lagi bingung. Kalau boleh saya tahu Bu, Ibu mau cerita nggak bagaimana proses mengajar Ibu waktu supervisi itu? Iya begini Bu, jadi ketika saya mengajar itu kan, nah proses mengajar saya itu mendapat kritik oleh Bapak pengawas itu, begitu. Oh, lalu kira-kira gimana sih tanggapan Ibu
dan respon Bapak itu? Nah, jadi kan saya itu mengajarnya kemarin itu memang tidak membawa buku teks begitu kan, Bu. Jadi saya ini saya sampaikan kepada Bapak itu selama ini memang saya mengajar menggunakan banyak media begitu ataupun buku-buku referensi dari perpustakaan. Nah, ketika saya mengatakan seperti itu, beliau itu tersinggung. Saya juga nggak ngerti kenapa begitu, Bu. Oh, Bapak itu tersinggung ya, pengawasnya Mm-mm. tersinggung ya, Bu. Oh, Iya, kalau Bu. begitu masalahnya, kalau boleh saya tanya, Bu, jadi selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas, Bu? Seperti saya ceritakan tadi dengan Bu Nova, saya kan mengajar di kelas itu menggunakan berbagai sumber, begitu Bu. Saya juga membawa anak-anak ke perpustakaan. Nah, belajar di perpustakaan, mengamati lingkungan sekolah. Juga kadang saya menayangkan video pembelajaran begitu. Nah, juga saya membuat media pembelajaran itu dengan menggunakan PowerPoint, pakai slide-slide begitu kan, Bu. Nah, kadang-kadang saya juga eh, membawa mereka itu atas persetujuan kepala sekolah begitu kan, membawa mereka studi tour begitu. Bisa ke museum ataupun ke Istana Maimun atau moving class begitu, Bu. Hmm, wah, bagus sekali sebenarnya ya, Bu ya. Tapi mengapa Bu Maya tidak menggunakan buku teks, ya, Bu? Begini, Bu, karena kan menurut saya sumber belajar itu karena kan menurut saya sumber belajar yang selama ini saya gunakan itu udah memudahkan murid-murid dalam belajar, juga membuat murid-murid itu menjadi termotivasi ketika mengikuti pembelajaran saya. Nah, bukannya yang penting sudah mengacu pada kurikulum, begitu ya, Bu? Karena saya pikir begitu. Toh kan sumber belajar itu banyak, nggak harus buku teks siswa saja, nggak harus buku panduan siswa, begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Mm, Jadi, kalau boleh saya rangkum ya, Bu ya, mm, mungkin ya yang Ibu rasakan itu eh, sebenarnya udah baik gitu ya, Bu, pakai media-media serta sumber-sumber belajar. Tetapi sewaktu supervisi pengawas Ibu mungkin ingin lebih, yaitu menambahkan eh, kalau boleh buku teks gitu ya, Bu, untuk mendukung pembelajaran di kelas. Nah, kalau melihat masalah Ibu ini, untuk mengurangi hal ini terulang kembali ya kan, Bu, untuk mm. supaya nggak terulang kembali, kira-kira Bu, apa usaha yang mungkin Ibu lakukan agar masalah yang Ibu alami sekarang ini nggak terulang lagi gitu, Bu? Begitu ya, Bu. Baiklah, kalau begitu nanti ketika pengawas mengadakan supervisi, saya akan membawa buku teks, buku paket siswa itu. Jadi kan ketika beliau menanyakan administrasi mengajar, saya sudah lengkap semua ya kan, Bu, begitu. Wah, lalu Bu, adakah rencana lain yang akan Bu Maya ambil untuk mencapai tujuan Ibu ini tadi? Ada, Bu. Rencananya saya akan tetap mengajar dari sumber belajar lingkungan karena mengingat anak-anak lebih mudah memahami pelajaran serta saya akan menggunakan buku teks sebagai penunjang pembelajaran. Karena kalau menurut saya, Bu, apa yang dilihat murid itu dari lingkungannya itu lebih mudah dipahaminya dalam proses belajar dan dia juga lebih awet eh, apa ingatannya dari lingkungan begitu, Bu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Ibu Maya ini mengajar dengan memanfaatkan sumber dari lingkungan dan Iya, juga menggunakan buku teks sebagai pendukung pembelajaran. Ya kan Bu? Nah, iya, Bu. kalau saya rasa sih coba ya Bu kita bandingkan ketika Ibu mengajar dengan menggunakan sumber belajar dari lingkungan, ya lingkungan saja, dan dengan mengajar dari lingkungan serta apa namanya Bu
mengikut sertakan buku teks sebagai pendukung pembelajaran gitu Bu. Nah, wah, sepertinya sih memang menarik gitu Bu, kita belajar dari lingkungan, tetapi kita tidak lupa memadukannya dengan buku teks yang ada pada siswa, buku bacaan yang ada pada siswa, karena kan siswa itu bisa langsung gitu menemukan fakta, benar nggak yang tertulis di buku teks mereka itu dengan kenyataannya, begitu Bu. Jadi saya rasa memang lebih menarik kalau dipadukan, begitu Bu. Wah, begitu ya Bu. Kalau begitu, kalau Ibu boleh ceritakan kepada saya tentang rencana Ibu ke depan, apa yang menjadi prioritas Ibu saat ini? Oke, Bu. Nah, rencana pertama saya itu saya akan datang ke kepala sekolah, begitu ya kan, Bu. Dan saya haruslah meminta maaf atas kejadian ini. Kemudian juga saya akan meminta maaf kepada pengawas karena kesilapan saya tersebut. Kemudian eh, mana tahu ada kata-kata saya yang salah ketika beliau Bapak itu melakukan supervisi ke kelas saya kan. Kita kan nggak tahu, jadi saya harus minta maaf kepada keduanya, begitu Bu. Wah, lalu Bu, langkah awal yang baik kira-kira yang segera Ibu lakukan itu apa? Begini sih Bu, ada yang kedua yang ingin saya lakukan ketika proses pembelajaran saya di kelas nanti, saya akan menggunakan berbagai sumber belajar, begitu kan, menggunakan sumber belajar dari lingkungan sekitar, dan saya akan padukan dengan sumber belajar yang ada di buku teks siswa, begitu Bu. Jadi buku teksnya kan akan selalu saya sediakan di kelas dan akan selalu saya suruh murid-murid itu untuk dibagikan buku teks satu orang satu, begitu Bu. Wah, bagus ya Bu. Saya juga suka mendengarnya. Eh, lalu kira-kira Bu, apa yang sudah kita capai nih Bu di dalam diskusi kita kali ini? Ibu punya komitmen nggak atas apa yang akan Ibu rencanakan? Begitu Bu. Saya ada sih komitmennya Bu. Komitmennya pertama-tama itu saya akan menemui kepala sekolah dulu, kemudian saya meminta maaf, dan saya akan memulai sumber-sumber belajar yang beragam Bu. Juga dengan tidak lupa memakai buku panduan sekolah, begitu buku teks murid, begitu Bu. Wah, nah ada nggak Bu yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu ini? Ada Bu. Nah, saya akan berkonsultasi dengan Bu Anissa. Ibu itu waktu itu pernah melihat saya gitu dalam proses mengajar di kelas begitu kan. Nah, Bu Anissa mengajar menggunakan berbagai sumber belajar, salah satunya menggunakan teks. Jadi saya bisa memodifikasi, mengcopy gaya mengajar Ibu itu begitu, Bu. Wah, keren sekali ya Bu ya. Bagus. Artinya ya Ibu sudah bisa melakukannya dan sudah bisa mendapatkan solusi atas kemurungan Ibu tadi, kesedihan Ibu tadi. Bagaimana Iya, Bu? Kira-kira dari cerita kita ini bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya sudah plong begitu Bu, sudah lega karena saya sudah bisa meluapkan apa isi hati saya, apa unek-unek saya, karena saya memang modelnya nggak bisa nyimpan Bu, saya takut itu jadi penyakit nanti sama saya begitu Bu. Jadi setelah saya berbagi dengan Bu Nova, saya sudah legawa, ternyata memang koreksinya kesilapan saya itu di sini, jadi saya nggak boleh egois juga gitu kan, sayanya harus mengikuti begitu aturan yang telah disepakati dengan pengawas ketika mengajar gitu Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Kita juga sama-sama lah Bu berbagi ya. Namanya juga kita rekan kerja. Jadi ketika Ibu ada masalah, boleh cerita ke saya. Saya juga nanti boleh cerita ke Ibu. Kita tetap semangat ya Bu.
Iya, Oke, Bu, saya mau sama. ngajar ini Bu ke dalam. Terima kasih ya Bu ya, semangat tetap ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan curahan hati dari saya. Oke, terima kasih Bu. Nah, itulah hasil dari coaching kami untuk kasus ketiga. Untuk pengamat Bu Eva kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nova dan Bu Maya yang sudah menampilkan praktik coaching yang sangat baik sekali, dan di sini saya akan melakukan refleksi dari hasil pengamatan saya dari proses coaching yang telah dilakukan atas kesesuaian pelaksanaan coaching dengan model Tirta. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, dari praktik tadi saya sudah melihat coach menyampaikan kalimat pembuka sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dari proses coaching ini. Dan coach juga saya lihat mempunyai inisiatif untuk menceritakan masalahnya kepada coach ya. Coach mempunyai inisiatif untuk menceritakan masalahnya kepada coach, dan tujuannya juga sudah jelas untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Bu Maya sebagai coach. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Di sini saya melihat coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga mampu mengeksplorasi mengeksplorasi diri coach sehingga potensi dan alternatif solusinya itu tergali. Dan juga coach aktif dalam memberikan tanggapan dan umpan balik. Langkah yang ketiga yaitu rencana aksi. Di sini saya melihat coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarahkan pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban-jawaban yang lebih spesifik. Kemudian langkah yang keempat yaitu tanggung jawab. Nah, saya melihat coach telah memberikan pertanyaan yang membuat coach mampu untuk membuat komitmen dari rencana-rencana yang telah dibuat oleh coach. Coach juga sudah memberikan umpan balik mengenai komitmen yang telah disampaikan oleh coach. Jadi di sini praktik coachingnya sudah cukup baik. Coach telah mampu menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach dan mampu mengeksplor coach untuk menemukan solusi. Ya, karena memang coaching ini solusinya harus berasal dari diri coach sendiri. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Maya sebagai coach dan Bu Eva sebagai pengamat. Inilah hasil presentasi kami. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang, Bu.